Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayolah ikhwah, insyaallah ta'ala di malam hari ini, yaitu ba'da salat tarawih, setelah salat tarawih kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah talabul ilmi syar'i, dengan ibadah berupa hudur fi majlis ilm, hudur di majlis ilmu. Adapun majlis ilmi yang akan kita adakan di malam hari ini, yaitu hari Senin malam Selasa, bertepatan dengan tanggal malam ke-21 Ramadan hitungan waktu Saudi Arabia, dan malam ke-20 Ramadan hitungan waktu Indonesia. Adapun majelis ilmu yang akan kita kaji di malam hari ini, kita akan mengkaji bab shadaqatul fitri, bab zakat fitrah, dari kitab Syarah Umdatil Ahkam yang berjudul Miskul Khitam, karya Syekh Zaid Ibnu Hasan Ibnu Saleh Al-Wusabi Al-Umari hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Kita masuk pada halaman 379, bab Shadaqatul Fitri, bab Shadaqah al-fitri. Ini nama lain, ikhwan, dari nama zakat. Jadi zakat juga disebut sebagai shadaqah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salatakum sakanul lahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sebagai bentuk sedekah. Apa maknanya? Sebagai bentuk zakat. Jadi istilah zakat juga disebut dengan istilah sedekah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa zakat disebut sedekah? Kata para ulama, zakat disebut sedekah li'annahu yadullu ala sidqi imanil abd, karena dengan zakat tersebut menunjukkan benarnya keimanan seorang hamba. Seorang hamba itu punya tabiat. Apa tabiatnya mereka? Yuhibbul mal, mencintai harta. Itu tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa tuhibbunal mala hubban jamma, wa tuhibbunal mala hubban jamman. Kalian mencintai harta itu dengan hubban jamman, kecintaan yang sangat sekali. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalian itu terhadap harta sangat-sangat cinta. Itu tabiat manusia. Sehingga ketika ada seseorang yang mau mengeluarkan hartanya dalam rangka taqarruban ilallah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang tersebut adalah orang yang
jujur, benar dalam keimanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim tadi yang kita sebutkan, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sebagai bentuk sedekah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu maknanya apa? Bukti terhadap keimanan seseorang. Limadza summiyat zakatul fitri? Kenapa dinamai zakat fitri? Zakat itu ya ikhwan, sedekatul fitri tadi, kenapa disebut sebagai zakat fitrah? Apa sih alasannya penamaan sedekah zakat yang kita keluarkan pada saat di ujung Ramadan disebut zakat fitrah? Qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, kata Imam Ibnu Qudamah, wa udifat hadhiz zakatu ilal fitri li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Nah, antum perhatikan di sini. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala beliau menyebutkan sedekah zakat yang dikeluarkan sebagai bentuk zakat fitrah disebut zakatul fitri atau sedekatul fitri. Kenapa disebut zakatul fitri atau sedekatul fitri? Alasannya apa sih? Nah, itu disebutkan li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan, karena dia wajib dengan sebab al-fitri dari bulan Ramadan tadi. Dengan sebab apa? Berbuka, dengan sebab lebaran, dengan sebab tidak lagi berpuasa dari bulan Ramadan tadi. Faham? Nah, dari sini ya ikhwan, yang namanya zakat fitrah bisa kita fahami ada sebab, ada hubungan, sehingga zakat fitrah itu ada hubungan dengan bulan Ramadan dan ada hubungan dengan Syawal. Makanya zakat fitrah itu wajib bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan dan berjumpa dengan Syawal. Itu pendapat yang rajih. Kalau seandainya semata-mata dia berjumpa dengan Syawal dan tidak berjumpa dengan Ramadan, maka tidak wajib zakat fitrah itu. Faham? Karena dia disebut zakatul fitri li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Karena dia wajib dengan sebab apa? Berbuka dari puasa Ramadan. Kapan berbuka dari puasa Ramadan tersebut? Hah? Kapan? Di ujung akhir bulan. Sehingga kewajiban zakat fitrah itu ketika dia berjumpa dengan al-fitru min akhir Ramadan. Faham? Nanti ya ada kesimpulan ya ikhwan, yang kesimpulan juga yang bisa kita sampaikan di sini. Orang kalau meninggalnya belum ketemu dengan al-fitru min akhir Ramadan, tidak wajib bayar zakat. Faham? Demikian juga orang yang ketemu Syawal tapi tidak ketemu dengan al-fitru min akhir Ramadan. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, wa qila laha, ada yang mengatakan zakat fitrah disebut zakat fitri li'annaha al-fitrah al-khilqah, dikarenakan li'anna al-fitrah al-khilqah, karena fitrah itu al-khilqah. Difahami? Ya, fitrah, ya fitrahnya manusia, penciptaannya manusia. Jadi ada yang bilang dia itu zakat fitri. Kalau al-fitri artinya berbuka. Kalau zakat fitrah
Artinya apa? Al-khilqah, tabiat dasar penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Qala Allah Ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah, ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan, ciptakan pada manusia. Ai jabalathu allati ai jiblatuhu allati jabalan nasa 'alaiha, yaitu jiblahnya. Apa jiblahnya tadi? Khilqahnya dia. Memang tabiat dasar yang Allah ciptakan pada dia, fitrahnya dia, yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada umat manusia. Wa hadhi yuradu biha as-sadaqah 'anil badan wa nafsi kama kanatil ula as-sadaqah 'anil mal. Maka kalau yang makna zakatul fitrah ya, asalnya al-khilqah, maka ini yang dimaksud adalah sedekah atas nama badan kita, atas nama jiwa kita. Sebagaimana yang pertama, sedekah atas nama harta. Difahami? Jadi ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Difahami? Jelas ya ikhwan? Kalau zakat mal, apa yang antum fahami dari zakat mal? Yaitu as-sadaqah 'anil mal. Orang sedekah atas nama hartanya dia, untuk mensucikan hartanya dia. Faham antum? Ya? Jadi kalau mau disimpulkan, zakat itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitri atau zakat fitrah. Difahami? Bahasa Indonesianya zakat fitrah. Faham? Wadih? Zakat mal itu sedekah yang diinginkan padanya adalah harta tadi. Maknanya apa? Pembersihan dari harta. Faham itu? Itu disebut zakat mal. Nah, kalau zakat fitri atau zakat fitrah, istilah zakat fitri atau zakat fitrah ada dua kemungkinan maknanya. Kalau dia dikatakan zakat fitri, maka yang diinginkan apa? Al-fitru maknanya berbuka. Faham? Wadih? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Maknanya apa? Dia bayar zakat sebagai bentuk karena dia sudah berbuka di ujung Ramadan, lalu berjumpa dengan Syawal. Difahami? Itu kalau maknanya zakat fitri. Dikembalikan kepada makna al-fitru. Apa makna al-fitru? Artinya berbuka. Atau makna kedua, istilah zakat fitri adalah zakat fitrah. Apa makna fitrah? Yaitu fitrahnya umat manusia. Apa fitrah umat manusia? Ya yang apa yang Allah ciptakan pada diri kita, berupa badan kita ini tadi. Sehingga kalau maknanya zakat fitrah adalah sedekah yang diinginkan adalah pensucian, pembersihan badan ini tadi, jiwa kita ini tadi. Wadih, jelas? Apakah maknanya kedua-duanya benar? Memungkinkan saja dua-duanya benar. Ya enggak? Jadi istilah zakat fitri ada dua kemungkinan. Makanya sebagian orang awam kita, masyarakat kadang menyebutnya apa? Zakat fitrah atau zakat fitri. Iya apa enggak? Ya kan? Ada pengumuman di masjid. Kami panitia zakat fitrah. Apa artinya? Fitrah kata. Berarti makna yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah. Makna fitrah adalah badan. Dia menzakati badannya dia. Difahami? Jelas ya? Ya. Itu sekedar istilah. Kemudian, mata furidat zakatul fitri. Kapan diwajibkannya zakat fitrah ini tadi? Zakat fitrah ini kapan mulai syariatnya?
Sejak kapan gitu loh? Qala al-Bassam rahimahullah fi Nailil Ma'arib. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab Nailul Ma'arib. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, furidat fi sanatil lati furida fiha siyamu Ramadan wa hiya sanatus tsaniyah lil hijrah. Zakat fitrah itu katanya diwajibkan pada tahun yang diwajibkan padanya puasa Ramadan. Kapan puasa Ramadan diwajibkan? Yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Sehingga bisa disimpulkan kewajiban zakat dimulai kapan? Dimulai setelah hijrah pada tahun kedua Hijriyah Nabi SAW. Demikian juga puasa Ramadan diwajibkan sejak kapan? Sejak Rasul hijrah ke Madinah 2 tahun setelah hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Wadih, jelas? Jelas ya? Sehingga kalau antum ditanya kapan mulai diwajibkannya zakat fitrah, zakat mal, kapan? Tahun kedua Hijriyah. Kita baca hadis. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, faradhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan shadaqatal fitri, zakat fitri. Jelas? Dari sini ya ikhwan, keliru kalau ada yang mengatakan ya hilangkan saja zakat. Zakat itu tidak ma'ruf, tidak familiar. Yang familiar dalil itu adalah sedekah. Podo wae Pak D. Ya enggak? Maksud sedekatul fitri di sini ya zakat fitri. Ya enggak? Ya benar. Istilahnya sedekatul fitri, zakatul fitri, padha wae. Jelas ya? Nabi SAW mewajibkan sedekatul fitri, ai zakatul fitri. Au qala Ramadan. Zakat Ramadan. Jadi ada istilah zakat fitri atau zakat Ramadan. Ala dzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan, wal hurri wal mamluk, orang merdeka dan budak, hamba sahaya. Lihat di sini, kata Abdullah bin Umar, Rasul itu mewajibkan zakat fitrah bagi laki-laki. Antum laki-laki apa enggak? Laki-laki. Perempuan. Di bumi ini jenis kelamin cuma ada 2. Laki-laki atau perempuan. Ya. Mungkin antum bertanya, Ustaz, kenapa disebutkan di buku-buku fikih ada namanya al-khunsa al-mushkil? Al-khunsa al-mushkil. Tahu antum istilah khunsa mushkil? Itu bukan bencong. Khunsa mushkil itu tersamarkan. Ini jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki? Nggak jelas, ganda pas dilihat. Zaman sekarang zaman canggih, gampang. Nanti dicek aja. Kalau dia ganda dilihat yang mana yang lebih dominan. Oh, ternyata pas dicek kayaknya perempuan dia. Ya. Yang laki-lakinya dibuang aja. Zaman canggih sekarang. Memang ada di buku fikih disebutkan khunsa mushkil namanya. Adapun bencong itu laki-laki nyamar perempuan. Wal hur wal mamluk, orang merdeka dan orang budak juga. Jadi tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang status.
Sa'an min tamr. Yang diwajibkan oleh Rasul berapa? 1 sa' berupa tamr. Nah, ambilkan di mud. 1 sa' berupa tamr. Au sa'an min syair, atau 1 sa' berupa syair. Apa syair? Gandum. Qal, ya. Jelas yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qal, kata Abdullah bin Umar, fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min bur. Ala sagiri wal kabir. Kata Abdullah bin Umar, fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min bur. Dan atau lalu orang-orang pun menakarnya, ya. Setara dengan separuh sok berupa bur, ya. Adalan nasubihi itu ditimbang, ditakar, setara dengan separuh sok berupa bur. Alas sagiri wal kabir, bagi anak kecil dan juga orang dewasa. Wa fi lafdzin, dan dalam suatu lafaz disebutkan antu adda qabla khurujin nasi ila shalah, agar zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju sholat. Ini namanya mud, ya. Nah, liter ini namanya mud nabawi. Antum kalau mau nakarnya, takaran 4 ini. Nah, 4 ini itu sama dengan 1 sok, ya. 4 ini sama dengan 1 sok. Tapi jangan antum isi ini, antum padatin, ya. Isi antum padatin, dipadat-padat gitu. Kemudian antum kikis. Jelas? Nah, itu satu sok 4 kali ini. Satu ini disebut dengan 1 mud. Nah, 1 sok itu 4 mud. Jelas ya? Kemarin antum takar berapa? Hah? 7 ons. Satu ini. Berarti sekitar 2,8 berarti dia. Ya, yakin antum? Berarti sekitar gitu. Takhrijul hadis. Akhrajahul Bukhari. Enggak usah dibaca itu. Alfazul hadis. Al hadis ya ikhwan, akhrajal Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim. Alfazul hadis. Farada ay aujaba. Makna farada ay aujaba. Maknanya aujaba, Allah mewajibkan atau Rasulullah SAW mewajibkan. Wa qala ba'dhum farada bi ma'na qaddara. Ada yang mengatakan farada di situ qaddara. Rasul menakar, menetapkan. Wal awwal aula. Dan makna yang pertama itu lebih tepat. Sehingga makna farada Rasulullah SAW ay aujaba Rasulullah SAW. Rasul mewajibkan.
Sehingga maknanya pas zakat fitrah adalah wajib. Qauluhu shadaqatan, sedekah, as-sadaqah ma'khudatun minas sidqi. Sedekah itu diambil dari kata as-sidq. Apa makna sidq? Hiya dalilun ala sihhati imani sahibiha. Karena sedekah itu adalah dalil menunjukkan sahnya keimanan atau benarnya keimanan orang yang bersedekah tadi. Antum siap mengeluarkan harta antum karena Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan antum benar keimanan antum, jujur dalam beriman. Wa sadaqa batinuhu ma'a zahirihi, dan benar batin dia bersama dengan zahirnya. Qauluhu sa'an, qala Syekh Ibnu Utsaimin. Apa makna sa'? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, was-sa' mikyalun. Sa' itu adalah mikyal, takaran. Yablughu. Dulu di berapa kita? Anak kasih Ustaz Nugiro kalau salah satu ini. Ya, dia dikasih 2 kita kemarin nih. 1 kasih Ustaz Nugiro. Ya, enggak apa-apa. Yablughu waznuhu bil bur al jayyid 480 mithqalan. Takarannya itu mencapai, kalau dengan bur gandum yang bagus, 480 mithqal. Nah, 480 mithqal ini ay kiluwain wa arba'in jiraman takriban, yaitu lebih kurang 2 kilo 40 gram. Jelas? Itu kalau bur, paham? Bur itu gandum. Ini kenapa kok beda? Gandum itu kan lebih besar volumenya, bentuknya. Ketika dimasukkan ke dalam yang literan kayak gini, kalau antum timbang, ya paling 2 kilo, ya benar. Tapi kalau yang beras kan padat itu, jadinya 2,8. Faham antum? Qala Syekh Al-Bassam, berkata Syekh Al-Bassam, as-sa'an nabawi 3 kilo jiramat. Sa' nabawi itu lebih kurang 3 kilo minal hinta ar-razina al-jayyidah, dari gandum yang sudah bagus. Jelas? Sudah halus. Gandum halus bagus. Kalau gandum kasar tadi berapa? Lebih kurang 2 kilo. Jelas? Seperti itu. Kemudian hukmu zakatil fitri, hukum zakat fitrah. Al-qaulul awwal wajibatun, pendapat yang pertama zakat fitrah adalah wajib. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi, ini adalah pendapat jumhur. Bal naqala Ibnul Munzir al-ijma' ala dzalik, bahkan al-Imam Ibnul Munzir menukilkan ijma'. Faqala rahimahullah wa ajma'u ala annal fitra fardun. Mereka para ulama sepakat bahwasannya zakat fitrah hukumnya wajib. Dinukilkan ijma' oleh al-Imam Ibnul Munzir. Wa qala al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi mengatakan kama fil Majmu', sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya al-Imam An-Nawawi. Al-Baihaqi mengatakan wa qad ajma'al ulama ala wujubi shadaqatil fitri. Para ulama sepakat akan kewajiban zakat fitrah. Jelas? Dalilu hadzal qaul, dalil pendapat yang menyatakan bahwasanya zakat fitrah adalah wajib. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, serta menyebut nama Rabbnya lalu dia salat. Ala ahadi tafasir fiha, berdasarkan salah satu tafsiran ya, yang memaknakan apa? Qad aflaha man tazakka ay ikhraj zakah. Wa hadits Ibnu Umar alladzi dzakara al-muallif, dan juga hadits Abdullah bin Umar tadi
yang lafadznya faradha Rasulullah SAW shadaqatal fitri, ai alzama wa aujaba, wa qad jaa fi ba'd riwayatihi bil lafzi amara. Bahkan datang dalam sebagian riwayat dengan lafaz amara, Rasul memerintahkan. Jelas? Itu pendapat jumhur, bahkan dinukilkan ijma'. Al-qaulus tsani, namun di sana ada pendapat yang lain, yaitu pendapat yang mengatakan zakatul fitri sunnatun muakkadah. Zakat fitrah cuma sekedar sunnah. Wa huwa qaulu ashhab minal malikiyah. Itu pendapat ashhab dari ulama Malikiyah. Wa ibnul Lubban minasy Syafi'iyah. Dan Ibnu Lubban dari Syafi'iyah. Wa ba'du ahli zahir, sebagian ulama zahiriyah. Wa nasaba Ibnu Hazm hadzal qaula ila Malik. Ibnu Hazm menisbatkan kaul ini pendapatnya Imam Malik. Wa awwalu qauluhu fil hadis farada bi ma'na qaddara. Dan mereka memaknakan hadis Abdullah bin Umar dengan lafaz farada Rasulullah SAW, maknanya qaddara, Rasul menetapkan, menakarkan. Difahami? Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, wa huwa asluhu fil lughah. Memang benar, farada itu maknanya qaddara, itu asalnya dalam bahasa. Memang iya, dalam bahasa bermakna itu. Lakin nukila fi urfi syar'i ila wujub, akan tetapi telah dinukilkan, ya, telah berpindah, dinukilkan dalam uruf syar'i bermakna wujub. Farada itu maknanya aujaba. Falhamlu alaihi aula, maka membawa kepada pengertian farada bermakna aujaba itu jauh lebih layak. Karena suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, hakikatus syar'iyyah muqaddam minal hakikatil lughawiyah. Ketika disebutkan istilah farada, maka yang termuncul cepat di benak kita maknanya apa? Aujabah. Jelas? Seperti itu. As-shawab huwal qaulul awwal, yang benar adalah pendapat yang pertama tadi. Jelas ya ikhwan? Kemudian al-hikmah min masyru'iyati zakatil fitri, hikmah dari disyariatkannya zakat fitrah. Apa sih hikmahnya? Kenapa hikmah zakat fitrah ini? Al-hikmatu min masyru'iyatiha ma ja'a fi sunan Abi Daud. Hikmahnya, ya, yaitu apa yang telah disebutkan dalam Sunan Abi Daud bisanadin hasan an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, apa sih hikmahnya zakat fitrah? Kenapa kita mau bayar zakat fitrah? Adakah hikmahnya? Farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lisaimi minal lagwi war rafath. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul itu mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari al-lagwu war rafath, dari ucapan sia-sia dan omongan-omongan keji. Wa tu'matan lil masakin, dan hikmah zakat fitrah makanan untuk orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Siapa yang bayar sebelum salat Id, siapa yang mengeluarkan zakat sebelum salat Id, maka zakatnya diterima. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang bayar zakat setelah salat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, itu dianggap sedekah biasa. Wadih? Jelas? Sehingga dalam hadis ini difahami apa? Waktu terakhir membayar zakat jangan melebihi salat Id, ya. Qala Syekh Al-Bassam fi Nailil Ma'arib, berkata Syekh Al-Bassam ba'da dzikrihi li hadzal hadis, setelah beliau menyebutkan hadis ini, fahiya tarfa'u khalal siyam, sehingga zakat itu mengangkat kekurangan-kekurangan, cacat-cacat, kebocoran-kebocoran yang ada pada puasa. Antum puasa itu kan kadang ada bocor, ada noda-noda, ada kotor-kotornya. Dengan zakat tadi dibersihkan noda-noda tadi. Ya pada kita ini kadang bercanda keterlaluan di bulan Ramadan, ya pada. Nah dengan ada zakat tadi, noda-noda itu tadi nyaring, dia bersihkan kerak-kerak puasa tadi. Wa hakadza kullu ibadatin tatallaqu bi ibadatin ukhra fa innaha takunu mukammilatan
laha wa mutammimatan lima naqasa minha. Demikian juga seluruh ibadah yang berkaitan dengan ibadah yang lain, dia merupakan penyempurna, pelengkap apa yang kurang dari ibadah tadi. Dikatakan oleh sebagian para ulama salaf, ya, kedudukan zakat fitrah itu ibarat 2 sujud sahwi dalam sholat. Zakat fitrah tadi bisa menambal kekurangan-kekurangan pada puasa, sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat. Jelas ya? Wadihun jiddan wallahu ta'ala shawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Antum perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Malam ini sebenarnya kalau hitungan Indonesia adalah malam ke-20. Tapi hitungan Saudi Arabia sudah dianggap malam ke-21. Hidupkan malam ini ikhwan, kita cari Lailatul Qadar, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah malam 20 atau malam 21, yang penting kita ibadah, ya. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar.